Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank second liner, dan ada dua yang di request. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh PNLF, ke-8 PNBN, ke-9 Penin, ke-10 Cepin, ke-11 BNI, ke-12 Future, dan terakhir Teguk. Langsung saja yang pertama ada BJTM yang ditutup di harga 635 terkoreksi 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BJTM didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. Waduh, BJTM makin membentuk low baru ya. Belum mampu naik nih, malah mulai menurun, mulai bergerak tuh di bawah 645. Di 645, 640, 635. Yang awalnya di Juli itu di 670, 665, 660, kemudian turun di Agustus di 660, 655, 650, habis itu di September malah turun. Jadi gimana nih? Ya belum menarik lah, belum ada inflow, belum ada sentimen, belum ada news juga nih saham-saham bank daerah. Jadi ya wait and see dulu. Nggak ada momentum, nggak masalah ketinggalan sebentar, tapi pas beli tuh pas saat ada momentumnya nanti mencoba naik. Kalau seperti ini kan belum, siapa tahu minggu depan Oktober kita lihat ya. Tapi dia sudah membentuk lower low, 2 hari bergerak di bawah supportnya 640. Memang masih bisa batas toleransi, tapi ya sudah sinyal kurang oke lah kalau sudah bergerak di bawah itu, apalagi terus membentuk lower low, lower high di bulan September. Nah itu tuh sebenarnya sudah rawan. Tapi kalau Bapak Ibu untuk jangka menengah mungkin 3-6 bulan ke depan ya nggak masalah, cicil-cicil aja, atau setiap gajian bagi Bapak Ibu yang kerja atau kantoran, daripada uangnya ditabung di simpen cuman di bank biasa, di tabungan biasa, ya coba cicil aja BJTM sampai mendekati bagi dividen nanti kan di bulan April kalau nggak Mei. Ya udah cicil aja setiap bulan seperti itu ya. Tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau menurut saya belum menarik nih untuk BJTM kalau dia nggak mampu tutup lagi di atas 650, 645 itulah. Tutup di atas itu dulu lah. Jangan di bawah tutupnya. Ini kan tutupannya di terendahnya, kalau nggak di 640 tutupannya di 635, yaitu rendah seperti itu. Untuk BJTM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1170 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BJBR juga hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikanya BJBR, tapi ya nggak membentuk low baru memang. Di situ-situ aja 1170, 1175, 1180. Ya semoga aja lah minggu depan tuh udah ditarik naik. Kalau memang ISG mampu rebound cukup kuat, semoga aja dapat inflow juga nih bank daerah ya. Tapi ya belum kemana-mana. Kalau sabar boleh, kalau yang nggak sabaran ya jangan. Seperti itu ya untuk BJBR. Nah skenario saya masih sama. Kalau misalnya ISG ada crash nantinya, mungkin ya 1080 itu arahnya. Dari harga sekarang Bapak Ibu juga ya paling 7% bisa average down aja. Tapi disclaimer ya untuk BJBR. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRIS yang ditutup di harga 1615 menguat 0,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BRIS didistribusi. Langsung saja ke teknikannya untuk BRIS. Selama nggak jebol 1600 boleh di hold. Tapi kan nah ini yang kadang mengganggu psikologis ya. Ada EMA 200 tiba-tiba di tengah-tengah support atas dan support bawah. Nah, bingung kan mau stop loss. Takutnya nanti bisa mantul di EMA 200 kan, ya itu yang sering ganggu psikologis. Tapi kondisi seperti ini harusnya BRIS nggak turun di bawah 1600 lagi kalau memang mau naik minggu depan. Jadi besok Jumat mestinya rebound dikit lah. Kalaupun rebound dikit aja nggak masalah. Yang penting jangan jebol 1600. Itu aja untuk BRIS. Kalau dilihat dari time frame bulanan, karena sisa 1 hari perdagangan, wah time frame bulanannya itu ada pola pattern flag seperti ini. Ya, menarik nggak? Harusnya ini bisa uptrend aja nanti akhir tahun ya. Siapa tahu bulan depan ditarik naik tembus 1800
Targetnya 2400 kan sangat bisa-bisa terjadi tuh. Apakah ini koreksinya sudah selesai ya? Ini kan di time frame bulanan. Noise-nya cukup besar. Tapi ya kita lihat aja nanti ya. Untuk Breeze, kalau untuk tren jangka pendeknya ya mestinya Breeze itu bertahan di atas 1600. Karena kalau dia turun di bawah 1600 berpeluang ke 1500 dan mungkin lebih lama untuk naik. Konsolidasinya bisa di bawah. Jadi seperti itu. Untuk Breeze langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 308 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di box sebenarnya Agro diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Agro turun di bawah 310 tuh udah tanda-tanda lemah. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai angka genap 300 bisa tarik seperti ini. Nah, ini gambarannya ya udah. Kalau mau yaitu toleransi terbawahnya menurut saya kalau jebol sih jelek. Tapi kalau menurut saya Agro bertahan. Potensi besar kalau ISG aman aja ya. Kembali rebound, Agro akan rebound dan kemungkinan besar 300 sampai 310 itu adalah bottomnya dan pelan-pelan naik. Ya, risknya kecil kalau Bapak Ibu berminat ya stop loss saja sekalian langsung di bawah 300. Di 292, 290. Atau kalaupun Bapak Ibu yang punya harga atas ya kalaupun Bapak Ibu punya di 320 itu 8% masih ideal stop lossnya. Ya, 8% tuh masih sesuai lah. Nggak terlalu jauh. Dan target profitnya kalau Bapak Ibu beli di 320 ke 350 tuh kan risk reward masih seimbang. Potensi nggak ke situ. Masih berpeluang kalau misalnya nanti teknika rebound. Agro kalau besok rebound, Senin rebound, ya kemungkinan bisa konsolidasi dan akan nge-swing atas. Paling nggak ya menguji 340, 350 itu. Nah, apalagi beli yang di bawah. Di bawah ini risknya kecil aja tuh 5% dengan target atau minimalnya aja 10%. Jadi masih sama lah. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BBKP yang ditutup di harga 94 menguat 1,07%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya BBKP seperti yang saya bilang waktu itu kalau nggak tembus 100 tuh kurang oke dan ada potensi bisa ke arah support. Dan dia benar ke arah support ya. Udah lama deh dari Agustus konsol nggak mampu tembus 100 akhirnya jebol juga kan. 96-nya jebol dan turun. Ini dia akan muji 92. Kalau jebol ya melorot. Tapi kalau kondisi seperti ini pandangan saya asalkan ISG rebound BBKP. Targetnya masih sama akan uji 100 tembus 100 menarik. Bahkan dia bisa nge-swing atas sampai 108, 110, bisa juga sampai 120. Ya, jadi untuk BBKP kalau Bapak Ibu mau beli sekarang, nah ini kesempatan dapat harga murah daripada beli di area-area tanggung. Ini kan beli di 97, 98, 96 itu dan sekarang murah. Siapa tahu besok dikasih ke bawah lagi ya sikat aja tuh. Pokoknya di bawah 90 tinggalin. Itu aja untuk BBKP. Harus rebound dia. Ya kalau mau bagus. Kalau dilihat dari time frame bulanan, memang dia itu bisa dibilang koreksi volume kecil. Jadi semoga ini selesai koreksinya dan siap-siap rebound kembali. Kalau dilihat kan koreksinya volumenya kecil nih. Bulan September. Apalagi sisa 1 hari. Ya menurut saya susah dia untuk mengejar volume koreksi volumenya. Mestinya sih aman. Jadi ada potensi bisa teknikal rebound di Oktober mungkin ya. Pokoknya 100 tuh level psikologisnya tembus aman. Atas asal bergerak di atas 100 aman BBKP. Ya, target arah tadi 120 untuk BBKP. Jadi, kalau mau beli sekarang ya stop loss saja kalau dia membentuk low baru tutup di bawah 90. Tapi ini disclaimer keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PNBS yang ditutup di harga 57 terkoreksi 3,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, waduh PNBS sudah di bawah ya. Pokoknya belum menarik lah PNBS kalau di atas, belum di atas 60. Kalau mau nawar di bawah 55, 56, atau 54, jebol 54 tinggalin. Itu aja ya, belum menarik nih untuk PNBS. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 284 menguat 0,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PNLF diakumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya, PNLF harus rebound juga. Ya ini udah di level yang nggak boleh turun. Kalau sampai dia Jumat besok malah koreksi jebol 280 kan, ya lemah. Itu aja kalau mau ya. PLNLF kalau mau bagus besok rebound atau minggu depan dah bergerak di atas 290. Kalau bagus lagi ya 300. Itu aja. Kalau sampai tutup di bawah 280 indikasi lemah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya lah, dia koreksi volume kecil ya. Ya, semoga aja nih tanda-tanda dia reversal ya. Balik arah di Oktober, semoga aja bisa uptrend. Kalau di time frame bulanan, koreksi biasa juga, aman. Ya, jadi 280 tuh harus dijaga. PNLF besok dan minggu depan. Seperti itu PNLF, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup dari 1200 menguat 0,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PNBN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNBN sudah gagal di atas 1300 ya lemah. Kondisi seperti ini mungkin nggak sih mantul. Kalau mau bagus harus mantul. Nggak boleh nggak mantul. Ya, karena gambarannya seperti ini. Ini konsolidasi. Dan dia breakout. Harus dijaga. Kalau nggak ya melorot ke 1100 lagi. Yang cut loss di atas 1300 ya sekarang udah bisa buyback. Kalau memang besok ada buying power, nekat masuk. Ya, tapi disclaimer. Kalau yang nggak pakai stop loss kan mungkin beli di 1320, sekarang udah floating loss 9%. Kalau yang pakai stop loss mungkin cut lossnya 3%, 4%. Ya, kalau cover di bawah, cut loss 3-4%, cut loss lagi berarti akan ada 3%, berarti 7%. Ya, cukup lah. Dengan reward minimal, ya balik modal 9%. Tadi cut loss-nya 4%, kalau ini dapat 9%, nge-swing atas ke 1300 saja balik, konsolidasi kan misalnya, ya profit. Itulah gunanya kita kalau pakai stop loss dulu, pas kebetulan dia di bawah bisa buyback, rewardnya lebih besar. Kalaupun harus cut loss lagi, berarti tadi 7%, ya maksimal 8%. Daripada kalau beli di atas, nggak cut loss, jadi 12%. Masih selamat kan? Masih bisa mengurangi 4% loss-nya. Ya itu gunanya cut loss dulu, nanti buyback di bawah kalau memang ada oke sahamnya. Seperti itu namanya strategi. Ya, kalau yang nggak pakai stop loss, kalau pakai average down, kalau mantul ya profitnya lebih besar, selamat. Ya sama, ada kelebihan dan kekurangan setiap strategi. Jadi yang mana yang cocok ya yang Bapak Ibu nyaman. Coba aja semuanya, nanti ketemu kok. Kalau nggak coba, kalau modal feeling doang sih susah berkembang. Percaya aja ya, susah bertumbuh di market. Harus dicoba. Bagaimana strategi dicoba. Kalau nggak mau pakai uang besar karena mungkin ganggu psikologis, pakai modal-modal kecil. Modal-modal kecil tuh berapa sih? Ya yang Bapak Ibu siap stop loss dan nggak mengganggu psikologis kalau cut loss. Itu kan tergantung, berbeda-beda. Harus memang disiplin kalau mau menang di market. Jadi seperti itu ya. Untuk PNBN kalau menurut saya harus rebound, nggak boleh turun lagi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di 1025 menguat 0,49%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Penin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Penin juga wah udah di 1000 nih, sip. Udah harus mantul ya. Nih, dia pola dead cat bond. Naik, mantul dan jual. Naik, nggak mampu tembus 1100 udah turun. Nah ini level psikologis nih 1000 harus dijaga. Risknya kecil juga di bawah 970 ke atau 980 atau 990 ya tinggalin aja kalau tutup di bawah itu. Harus rebound, bisa jadi ini double bottom. Kalau market mendukung, market uptrend ya Penin bisa double bottom ya. Seperti itu tuh Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cevin yang ditutup di 525 terkoreksi 2,77%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Cevin didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Waduh, Cevin dekat lagi ya. 500 oke nih. Ya maksimal kalaupun Bapak Ibu nyicil-nyicil ya paling 5% lagi cicil aja. Kalau gagal bertanda atas itu stop loss aja di 490 ke 494 atau sesuai. Udah, ini sedikit lagi kok turunannya udah siap-siap mantul nih. Menurut saya bisa nge-swing atas minimal 550 560. Dari harga sekarang aja ke 550 560 kan sudah 40 poin.
35 poin udah dapat 7%-an. Ya lumayan ya. Seperti itu. Apalagi kalau besok dia koreksi ya tangkap pisau jatuh. 500 harusnya dijaga oleh Cepin. Menarik untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BNII yang ditutup di 264 terkoreksi 1,49%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BNII didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya BNII belum menarik. Tunggu dia tembus 270 lah ya. Kalau enggak tunggu di bawah sekalian di 250 itu aja. Kalau untuk BNI harga sekarang kurang oke, mending tunggu tembus 270 atau tunggu di bawah 250 248 EMA 200-nya. Seperti itu untuk BNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada future yang baru mau bangun dari ARB, sudah mulai ada pergerakan tapi ini saham high risk. Ditutup menguat 2% ke harga 51. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya future ada distribusi. Yang nampung malah retail semua ya. PDCP, Excel. Tapi kita lihat aja nih bagaimana teknikalnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk future menurut saya ya kalau bisa tembus berapa nih? 5556 lah. Ya 556 menarik tuh. Nggak tembus itu ya Bapak Ibu dikocok-kocok dulu di situ-situ aja. Tergantung Bapak Ibu ya. Kalau berani spekulasi di harga sekarang ya resiko terbesarnya memang cuman lossnya 2%. Kalau ke 50 kan ya udah segitu aja, lossnya 2%, risknya kecil tapi bisa lengket lama. Nah itu hati-hati, memang ada volume tapi kalau mau lebih konfirmasi tunggu tembus 5556. Cuman harus dipantengin saham seperti ini. Kalau nggak tahu rencana bandarnya, memang pasti nggak ada yang tahu ya. Cuma bandar yang tahu. Nggak mungkin kan bandar sebar info rencana dia. Ya enak dong. Nah, kalau fundamental saya kurang tahu karena nggak lihat juga laporan keuangan dan segala macamnya. Tapi secara teknikal ya Bapak Ibu harus pantengin saham yang seperti ini ya. Kenapa? Bisa aja nanti dia naik terus dibanting. Ya, ini cocoknya di scalping ODT fast trade. Kecuali ya nanti kalau sudah di atas 60, 65. Nah, kalau mau nge-swing lebih panjang mungkin bisa. Atau kalaupun tembus 55 Bapak Ibu mau nge-swing, ya pasang aja auto stop loss profit atau trailing stop. Jagain kalau nggak bisa mantau. Kenapa? Karena sekarang tuh ARB-nya bisa 35%. Jadi sekali dibanting tuh bisa langsung ARB. Hati-hati tuh di 5556. Tapi mulai menarik lah. Kalau bisa tembus 5556 harusnya menarik. Besok tembus, minggu depan menarik tuh. Ya, banyak kan saham-saham yang bangun. Halo apa ya? Pokoknya ya itulah. Ada saham-saham yang bangun dari ARB. Nah, seperti itu ya. Untuk future, tapi ini saham high risk, cocoknya di scalping. Kalau Bapak Ibu berminat belajar scalping, bagaimana baca bid offer, bagaimana cara menganalisa chart, bagaimana menganalisa broker summary, screening sahamnya, melihat running trade, melihat ciri-ciri saham, dan juga ada rekomendasi saham-saham untuk Bapak Ibu swing trade selama seminggu di setiap hari Senin. Ada grup 2 arah juga saya aktif. Itu Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin bagaimana teknik entry-nya. Ya, bagaimana cara screening-nya. Jadi seperti itu. Kalau tertarik langsung klik link yang ada di deskripsi. Untuk putur, kita lihat semoga bisa tembus 5556 besok. Tapi ini disclaimer high risk. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Tuguk yang ditutup terkoreksi 3,27% ke harga 118. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Tuguk itu biasa aja, nggak ada buangan yang cukup signifikan hari Rabu kemarin. Langsung saja ke teknikalnya, Tuguk ya dia rejection dan di atas 110 aman sih, harusnya di atas 110. Tapi hati-hati ya, bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Seharusnya sih selama di atas 110 aman. Jebol itu tinggalin. Jadi kalau Bapak Ibu mau untuk trading cepat, untuk swing, ya bagaimana strateginya aja ya. Sayangnya kemarin kan dia koreksi berapa persen? 3% ya, tipis saja koreksinya, volumenya kecil. Mestinya bisa ada di gas nih. Kita lihat ya, besok rame nggak Tuguk. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya sih bisa rame Tuguk, tapi disclaimer ya,
keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.